padamu ku selamat. Kasih-Mu memberi berkat. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku. Dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. Tuhan benteng jiwaku, ku berharap padamu. Bila hidup terguncang, membuat aku tenang, pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku. Dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. Tuhan pimpinlah terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang indah, tempatku dekat Allah. Pimpin Tuhan dalam segenap hidupku. Dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. Untuk doa pembukaan, saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata. Bapak Pendeta Hendra Winata. Oke, kita doa ya. Bapak kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada saya hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau urapi kami, dua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pak Manik. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, pakailah dia lebih heran lagi, Bapak. Kami mau duduk dia mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Bapak, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat mengganggunya, tanpa tak Aba katakan hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus membawa bekerja pada kami semuanya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata. Kintakan pujian, jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan, menara kekal teguh. Nama itu meneduhkan yang susah dan mengeluh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Bawa selalu nama Tuhan sebagai perisai teguh. Dalam tiap pencobaan, sebutlah nama Yesus. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Bawa selalu nama Tuhan sebagai perisai teguh. Dalam tiap pencobaan, sebutlah nama Yesus. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindungan setiap kita. Di dalam Tuhan Yesus pasti akan melepaskan segala pencobaan kita. Tuhan selalu memberikan semangat bagi setiap kita, sehingga kita selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya, dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku? Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya, dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya, percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya, dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi setiap kita orang percaya. Karena itu kita harus tetap setia mengiringi Tuhan Yesus. Kalau kita setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Lukman Mane untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih buat hambanya Bapak Sutarjo. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini Bapak kami boleh bersekutu walaupun melalui link Zoom. Itu semua karena kemurahan-Mu semata dalam hidup kami. Kami boleh Engkau perkenankan untuk boleh saling sapa, saling tegur. Dan pada saat ini Tuhan, untuk sesaat kami ingin ditegur oleh firman Tuhan, disapa oleh firman Tuhan. Dan bila setiap kami, Engkau yang senantiasa boleh memelihara hati pikiran kami. Kami percaya bahwa di dalam kami mendengarkan dan memperdengarkan firman Tuhan, damai sejahtera Allah itulah yang menguasai hati pikiran setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, kedengaраnkah suara saya? Bagus, mantap. Baik, karena jaringan di Depok agak beberapa... Mantap. Oh, mantap ya. Sudah mantap kata Pak Dwi Susanto, udah mantap itu. Baik, terima kasih. Sore hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19. Saya akan bacakan buat kita. Ibrani 6 ayat 19 demikian dituliskan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai semikian jauh pembacaan firman. Yesus berkata yang berbahagia ialah mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Hidup dalam pengharapan adalah tema yang saya buat pada sore hari ini buat kita. Hidup dalam pengharapan tentunya setiap kita bahwa kalau dinamakan manusia sehat, jasmani dan rohani, atau kata Ibu Lili tadi, rohani dan rohana, itu harus memiliki pengharapan. Ya. Orang yang sehat rohani dan rohana harus memiliki pengharapan. Kalau misalnya kita melihat atau menyelidiki, atau sekarang ini ada survei saya lakukan.
Apa yang membuat keluarga berantakan? Katakanlah suami istri tidak lagi saling percaya, ingin saling gugat. Apalagi kalau di awal-awal pandemi COVID 2020, kita mendengar bahwa pengadilan agama ramai antri orang-orang yang ingin bercerai. Apa yang membuat? Pengharapan tidak ada lagi antara suami dan istri, tidak memiliki pengharapan di antara mereka. Istri tidak lagi memiliki pengharapan yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan dari seorang suami itu gagal, kandas. Dan dia tidak melihat apa yang diharapkan dari seorang suami. Sehingga jalan pintas karena dia sudah putus harapan atau putus asa, maka dia ambil jalan terakhir. Sudah, gugat cerai. Atau kalau kata tetangga kita, sudahlah, talak tilu sajalah. Kan begitu. Nah, itu karena tidak ada pengharapan di antara suami dan istri. Apa yang diharapkan seorang istri, misalnya dari seorang suami? Tentunya kita di sini yang beristri atau yang bersuami, apa pengharapan masing-masing? Dan ketika pengharapan yang dari awal ketika masih berpacaran itu masih ada, maka akan tetap berjalan keluarga itu. Misalnya ya seperti saya sudah 31 tahun ini berkeluarga. Ada pengharapan-pengharapan mungkin yang ya sedikit-sedikit tidak tercapai. Tapi pengharapan supaya hidup bahagia bersama dengan keluarga, bersama dengan anak dan istri, itu tentunya bagaimana kita tetap berharap di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biasanya orang berharap ketika susah. Ya, kalau ada susah, sakit, ada pergumulan besar, maka dia berharap kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau pengharapanku. Sama seperti lagu ada, pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya kepada Yesus dia berharap ketika ada pergumulan. Ketika ada sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ketika dia sudah curhat, ketika dia sudah konseling kemana-mana, tidak kunjung dapat jalan keluar, maka dia akan datang untuk terakhir kali kepada Tuhan. Hanya Engkau pengharapanku ya Tuhan. Tapi kalaupun itu gagal, maka terjadi keputusasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita ketika dalam kesengsaraan kita? Mungkin dalam kesengsaraan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, banyak sekali orang berharap kepada Tuhan. Tapi ketika senang, apakah berharap kepada Tuhan? Oh, sepertinya tadi ada janji-janji. Baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama tadi dari Ibu Lili Yusuf. Siapa yang datang hari Minggu, kita akan bagi dapat makanan berupa mie yang enak. Kalau tidak ada, mungkin kecewa. Ih, kan waktu hari Jumat itu Ibu Lili janji buat sekitar 100 bungkus. Kita hanya datang 70, tak kebagian. Nah, kecewa. Hingga ada kapok. Tobat. Ah, udahlah. Ternyata hanya omdo, ngomong doang. Oh, ada lagi. Bukannya diganti ongkos kereta. Lah, siapa yang ganti? Yang datang ke sana mau ibadah toh. Tapi minta nuntut ongkos keretanya Bu Lili. Lah Bu Lili sudah bayarin kalender, udah siapin makan. Minta lagi ongkos kereta. Ke sini kan datang bukan bertemu Bu Lili, tapi bertemu Tuhan. Minta sama Tuhan. Itu kalau saya Bu Lilinya. Nah, apalagi Pak Sutarjo datang dari Jogja misalnya. Lah Bu Lili, saya datang dari Jogja jauh banget ini. Saya sudah bawa gudeg ini ongkos pesawat dong. Bangkrut Bu Lili.
Kapok lain kali, nggak tahu kemana-mana dia pelayanan, tak ada lagi info. Kemana-mana pelayan diam-diam baik lah. Begitu. PK-nya tak berapa, tapi pengharapan kasihnya dari teman-teman lebih gede. Gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kekecewaan itu jauh. Barangkali ketika kita mengalami ketakutan, kesusahan, apakah barangkali kita sering juga mengalami hal ini ya? Ketika kita bangun pagi, langsung gelisah. Bagaimana ya hari ini ya? Yang misalnya berjualan es, ya pagi ini mendung ya, aduh langsung khawatir. Padahal sudah siapin cendol banyak, tapi mendung. Pengharapannya jadi turun. Bagaimana situasi kita, Bapak Ibu? Padahal seharusnya orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan itu, dia senantiasa tetap berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang memiliki pengharapan pasti mengandalkan Tuhan, bahwa sumber kekuatannya, sumber hidupnya hanya Tuhan. Orang tak punya pengharapan kepada Tuhan, sudahlah, siap-siaplah tali dan kursi. Atau ambil tali, ikat di leher, gantungkan ke pelapon. Baru injak kursi, kemudian kursinya ditendang. Akhirnya lidahnya keluar semeter. Rumah jual murah pun tak laku ketika ada keluarga yang bunuh diri di sana. Jangankan dijual, dikontrakin pun tak ada orang yang mau menempati rumah yang di sana pernah bunuh diri. Lebih Basir mau. Nah, itu dia. Nah, bagaimana? Makanya bagaimana supaya pengharapan ini ada di dalam hati kita hanya satu, yaitu berharap kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang mengandalkan Tuhan atau hanya berharap kepada Tuhan, bangun pagi berdoa, masa sulit berdoa, berangkat bekerja berdoa, setelah di pekerjaan berdoa. Pokoknya Tuhan selalu di dalam ingatan dan di dalam mulutnya. Karena begitu sering saya mengangkat firman Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu. Dia ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Maka ketika firman yang Tuhan, yang roh itu dekat kepada kita, bahkan teramat dekat, sehingga tidak pernah lepas dari ucapan, karena dia tinggal di dalam hati kita. Ya sama seperti orang berkata, apa yang ada di dalam teko atau apa yang ada di dalam gelas, ketika air itu bersih, misalnya kalau air minum saya ini, ketika ini bersih di dalam, makanya dia juga kalau dituang keluar akan bersih. Sama seperti itu hati kita, ketika di dalam bersih, ketika di dalam roh Tuhan, maka yang keluar dari mulut, yang dipikirkan juga adalah apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikerindukan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sekarang bagaimana kita? Apa yang menjadi pengharapan kita? Apakah kita masih hidup dalam pengharapan dalam situasi sekarang ini? Ada yang mengatakan bahwa COVID ini bahkan jangankan puluhan tahun, ratusan tahun lagi COVID ini masih ada. Walaupun kita sudah merasa aman, kemana-mana sudah bebas masker, tak usah pakai, tak pakai lagi hand sanitizer, tak bawa kemana-mana. Bahkan ke pesta pun saya melihat jarang orang pakai masker, jarang orang pakai hand sanitizer. Kenapa? Sudah merasa aman, nyaman. Bagaimana kita? Apakah kita sudah senyaman itu bersama dengan Tuhan? Nggak ada masalah. Kalau hidup dalam Tuhan tak ada masalah. Kalau hidup dalam Tuhan semua lancar. Seperti di jalan tol. Ternyata di jalan tol juga jalan berlubang, jalan bergelombang, jalan sempit, macet. Maka orang kadang berharap kepada Tuhan itu sama seperti menjalani jalan tol. Semua serba lancar. Malah kalau sore-sore begini jam kerja jalan tol lebih macet lagi.
Makanya dalam Tuhan begitu juga. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kita akrab, semakin bergaul intim dengan Tuhan, sepertinya hidup ini semakin seret gitu. Pergumulan semakin banyak, semakin berat, hidup makin susah. Tetapi apa yang membuat susah? Apakah yang di luar kita ini membuat kita susah? Apa di dalam hati kita ini membuat kita susah? Faktor eksternalkah atau internal kita yang membuat kita susah? Yang menentukan pola pikir kita, yang menentukan bagaimana kita menikmati hidup ini, dari luar atau dari dalam. Seperti saya sering katakan kepada anak-anak atau di gereja juga ketika saya khotbah, sebenarnya yang membuat makanan itu nikmat, mahalnya atau apa? Harga yang mahalkah membuat nikmat? Atau rumah itu juga ketika kita bisa tidur nyenyak atau tinggal di dalam seperti tinggal di istana karena rumahnya mahal atau seperti apa? Kalau kita makan steak mahal misalnya, apakah kita merasa nikmat karena mahalnya? Atau gara-gara suasana hati kita yang membuat bahwa kita tentunya bisa ya ketika menikmati makanan enak, terkadang suasana hati itu juga tak bisa membuat, menetapkan, menentukan bahwa makanan itu enak. Tetapi ketika suasana hati kita tenang, damai, tentram, maka walau juga makan mie goma kata orang Batak itu nikmatnya luar biasa. Walau juga makan apa adanya, nikmatnya luar biasa. Berarti yang membuat makanan itu lezat, nikmat, kita bisa merasakan semua rasanya, bukan karena faktor harga, tetapi faktor hati. Ketika hati sukacita, jangankan makanan yang murah, mangan ora mangan pokoknya ngumpul kata Pak Sutarjo, itu sudah nikmat luar biasa. Yo, opo ora Pak Sutarjo? Enggak toh? Nah begitu. Walaupun tak makan, yang penting kita hidup saling ya sukacita. Ada masalah singkirkan. Makan nasi dan air putih pun nikmat. Semua jadi daging karena didoakan. Makan tahu tempe juga serasa daging kalau dia pakai bumbu racik, bumbu sapi. Tempe serasa sapi kalau dia pakai Royco rasa sapi. Haleluya. Tapi walaupun itu makan salmon enaknya, mahalnya luar biasa katanya. Tetapi ketika itu disuguhkan kepada saya makannya agak mengkernyitkan dahi. Kenapa? Amis. Nggak biasa. Tapi orang lain malah cari, wah luar biasa, enak banget. Makan apa tadi? Makan salmon, padahal mentah. Aduh. Gimana kita? Orang yang berpengharapan, apapun situasinya, dia tetap berkata, terima kasih Tuhanku Yesus. Ya Pak Hendra ya. Kita tetap berharap Pak Hendra kembali pulih seperti sedia kala. Tetapi ketika Tuhan katakan, engkau hambaku pendeta Hendra, biar engkau begitu dulu supaya engkau istirahat lagi lebih lama. Bisa saja toh. Karena kalau saya dengar Pak Hendra ini kalau sedikit aja nggak bisa diam. Mau pelayanan lah, mau kemana lah, bisnis terus lah, maka diberikan. Makanya beberapa hari yang lalu kami kunjungan ke rumah sakit Harapan Bunda di Pasar Rebo. Ada seorang hamba Tuhan di sana sakit, sakitnya borongan. Kenapa saya bilang borongan? Ada batu ginjal, kemudian leper bengkak, kemudian juga
ada hipertensi, ada gula tinggi. Wah, penyakit kok diborong, saya bilang. Bagi-bagi dong penyakit, saya bilang. Pak Pendeta mau? Enggak juga. Penyakitnya penyakit orang kaya. Ini penyakit Pak Pendeta, ini penyakit orang kaya. Iya Pak, saya penyakit aja milih-milih. Saya tak mau penyakit orang miskin. Apa itu penyakit orang miskin? Bisul. Dah. Masuk angin. Buset. Tapi kalau sudah lever bengkak, ada infeksi ginjal, kemudian gula darah yang tinggi, wow, diabetes, dia kata saya bangga. Kenapa? Penyakit saya penyakit orang kaya. Ya, kan sama seperti hambanya Pak Pendeta Komingguan, penyakit orang kaya. Harus pasang ring, harganya harus ratusan juta. Tak sombong beliau ini. Punya harta disimpan di dalam tubuh. Orang mau punya harta seperti etalase emas. Haleluya, Tuhan baik. Karena di sini gemerincing. Itu saya lihat ada di gereja-gereja begitu. Orang tak suruh angkat tangan, tapi dia sengaja angkat tangan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Hanya dia yang angkat tangan karena di tangannya banyak. Bergelantungan. Emas putih kek, emas kuning kek. Atau itu yang ada di kongguan, rantai kongguan ada di leher. Sehingga ketika terlambat pun dia dah jalan ke depan. Ya. Supaya dilihat orang. Bagaimana kita orang yang berpengharapan? Hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Kita boleh lihat misalnya di Mazmur 115. Bagaimana Mazmur 115 saya akan bacakan buat kita. Mazmur 115 ayat 13 saja. So, saya boleh baca dari ayat 12. Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ketika kita takut dekat kepada Tuhan, pasti diberkati. Ini janji Tuhan. Amsal 22 ayat 4 juga apa dikatakan di sana? Bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada lagi kah yang kita cari selain daripada hal ini? Kaya, dihormati, hidup. Banyak orang kaya mati. Dia tak bisa lagi menikmati kekayaannya. Makanya beberapa hari lalu ketika penghiburan saya katakan, nanti kalau saya mati, saya tak mau dibuat peti mati saya. Ada foto perjamuan kudus di luar. Pernah kita perhatikan itu? Apa artinya foto perjamuan kudus dibuat di luar peti, bukannya di dalam? Kalau di rumah kita ditaruh di dalam, kalau peti foto perjamuan kudus ditaruh di luar, ada artinya enggak di luar rumah? Ada enggak di antara kita di sini yang buat foto perjamuan kudus atau lukisan perjamuan kudus taruh di luar rumah? Kenapa? Sia-sia, siapa yang lihat sih? Paling kalau ada setan masuk, dia akan gagal. Dia akan melihat, tanya foto atau lukisan perjamuan kudus. Kan begitu. Kalau di peti mati kita dibuat lambang perjamuan kudus, siapa yang lihat? Orang ditaruhnya di luar. Foto perjamuan kudus benar besar di peti matinya. Tapi naruhnya di luar. Setelah itu dikubur, ditimpa tanah, siapa yang lihat? Cacing. Coba kalau naruh di dalam peti. Foto perjamuan kudus. Kali-kali diizinkan Tuhan bangun sejenak. Lihat itu foto perjamuan kudus katanya. Kita bangun sejenak, lihat, oh terima kasih Tuhan, walaupun gelap, setelah itu mati lagi. Saya bilang, apa artinya? Kalau sana tinggal sebuah aja triplek, cat putih, udah buat apa namanya kelambunya, selesai. Supaya lebih cepat jadi tanah. Jangan lama-lama. Apalagi kalau saya lihat ada peti mati seharga 100 juta, 999 juta, ngapain?
Lama-lama busuknya. Bahkan saya bilang sering, kalau saya boleh mati, mati naik pesawat aja lah. Supaya ketika saya mati ada ninggalin warisan 1, sekian M. Daripada mati ditabrak angkot, ganti rugi lagi. Makanya saya bilang, doain ya mah, saya bilang sama istri. Supaya papa itu nanti matinya mati dari pesawat aja, supaya ada warisan saya tinggalin. Ya, 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 ya. Tapi giliran saya minta marah ongkos pesawatnya biar saya pulang dulu ke Medan. Enak aja. Terus bagaimana bisa mati lewat pesawat kalau nggak ada tiketnya? Gitu. Segala sesuatu ada cara, ada proses, kan begitu. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Kemudian juga saya bilang, Anda ikat jempol si bapak, jempolnya dua-dua kan ikat itu jempol kaki. Terus Anda bilang, selamat jalan bapak, bagaimana dia bisa jalan orang jempol kakinya Anda ikat. Paling bisa loncat-loncat kayak pocong. Ini sering kita tahu ada orang lata begitu. Selamat jalan ibu tercinta. Selamat jalan oma tersayang. Orang jempolnya diikat atau kakinya dirapatin kalau enggak renggang. Terus kita bilang selamat jalan. Padahal itu di sana, di sini tempat beristirahat. Rest in peace. Di sana beristirahat kita suruh jalan-jalan. Orang waktu hidup aja malas jalan, kok udah mati kita suruh jalan. Kemudian kami lagi orang Batak ini taruh Alkitab di samping bantal. Umur berapa? Umur 83, taruh Alkitab. Siapa yang baca? Hidup aja disuruh baca Alkitab, nggak bisa lihat lagi. Udah mati disuruh baca Alkitab, ini kan nyampe-nyampein orang mati. Udah mati masih disiksa lagi. Bagaimana kita Bapak Ibu? Hidup berpengharapan itu tentunya fokus Tuhan apa yang kau kehendaki dari hidupku. Nggak latah kita seperti itu tadi. Latah, hanya orang latah. Tuhan dia sudah ada bersama engkau di surga. Itu imannya toh. Orang dia waktu hidupnya aja suka mukulin istri, kok dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Bagaimana caranya orang yang mukulin istri waktu hidupnya dia sudah bersama Bapa di surga? Bagaimana? Makanya mari kita. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Dia akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pengharapan di mana? Pengharapan di dalam Yesus saja. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Apa yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 23 di sana dikatakan. Bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Tuhan itu setia, maka mari kita berharap kepada orang yang setia. Siapa orang yang setia? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan sampai mati, dia setia di kayu salib. Bagaimana kita? Apakah kita setia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kemudian 1 Yohanes 3:16 berkata, karena Yesus sudah mati bagimu, apakah engkau juga mau mati dan harus mati bagi saudara-saudaramu? Mau? Enggak mau, enggak ada yang mau. Saya minggu lalu pelayanan ke gereja, satu gereja di Jonggol. Ketika di gereja saya tanya, siapa yang rindu masuk surga ketika nanti mati? Semua angkat tangan. Yakin pasti masuk surga? Yakin Pak Pendeta. Rindu banget masuk surga? Rindu banget Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Karena nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, rindu kami Pak Pendeta. Kalau begitu siapa yang rindu mati? Semua turun tangan. Kalau rindu masuk surga, rindu mati dong. Mau masuk surga, mau mati. Kita kenapa nggak mau mati dulu sekarang?
Kan rindu masuk surga, enak masuk surga. Di sana tak ada lagi air mata, di sana tak ada lagi panas, segala macam lapar, nggak ada. Kenapa rindu di dunia ini kan hanya penderitaan. Saya bilang, anak-anak saya masih kecil Pak Pendeta. Terus kalau anaknya sudah besar, ya maaf, pasti ibu pasti ingin lagi anaknya menikah dulu. Kalau orang Batak itu harus, ya sahur tua kata orang Batak. Kalau anak-anaknya sudah menikah, ingin punya cucu lagi Pak Pendeta. Terus kalau udah punya cucu, ingin melihat cucu saya juga menikah Pak Pendeta. Terus kapan matimu, bos? Orang berpengharapan kepada Tuhan adalah orang yang apapun yang Tuhan berikan kepadanya siap. Maka Bapak Ibu, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kata Roma 5 ayat 5. Coba kita lihat Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan setiap orang. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka orang yang berharap kepada Tuhan tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa. Ya toh Bu Biona? Ya. Tak pernah orang kecewa dalam Tuhan. Maka bagaimana kita boleh berharap dan berharap kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Dalam Yesaya atau Yeremia 55, coba kita lihat dulu. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka bagaimana kita? Apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita ke depan, mari kita libatkan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala rencanaku. Engkau turut bekerja dalam segala kehidupanku di tengah-tengah keluargaku. Ya. Roma 15 ayat 13 berkata, apa yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ternyata pengharapan nggak boleh sedikit. Ternyata pengharapan nggak boleh tipis. Tapi berlimpah-limpah. Itu yang dikatakan oleh Roma 15 ayat 13. Semoga Allah yang adalah sumber pengharapan memenuhi setiap kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apakah sekarang ini kita berlimpah dalam pengharapan kepada Tuhan? Bagaimana? Apakah pengharapan kita ke dunia ini? Apakah pengharapan kita kepada kekayaan? Apakah pengharapan kita kepada, katakanlah, kalau orang bangsa itu hasangapon, ya sangap, kaya, terhormat? Apakah di sana pengharapannya? Tuh, ternyata pengharapan kita hanya di dalam Yesus saja. Bagaimana kita boleh di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita hanya berharap kepada Yesus. Berharap kepada Tuhan. Dan hanya itulah sauh. Hanya itulah kekuatan kita. Kalau tadi dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 itu. Bagaimana kita di dalam Tuhan seharusnya boleh tetap berharap di dalam Dia saja. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tanah. Orang katakan sama seperti kapal yang berlabuh di laut. Ketika sauh dilemparkan, maka sekuat apapun angin yang menghembusnya, gelombang yang menggoncangkan kapal tersebut, dia tidak akan jauh-jauh dari sauh yang sudah tertanam dekat atau dalam di dalam laut. Nah, tak kelihatan sauhnya, tetapi kapal itu akan tetap di sana. Dia tidak akan terbalik karena sauh itu kuat menahan dia. Maka apa sauh kehidupan kita? Pengharapan itu adalah sauh kita. Tak kelihatan pengharapan, tidak kelihatan pengharapan kita.
Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup di sekitar kita, kita tetap tersenyum menghadapi. Walaupun orang benci kepada kita, kita tetap tersenyum kepada dia. Walaupun orang katakanlah curiga kepada kita, tapi kita tetap tersenyum. Walaupun orang berpikir negatif kepada kita, kita tetap tersenyum menghadapi dia. Maka Bapak Ibu, walaupun selama ini saya jarang hadir, berpikir positiflah, jangan berpikir negatif. Ya, begitu saja. Jangan, Pak Manik mentang-mentang pelayanan datang, hadir. Tapi kalau enggak, hilang. Nah, berpikir positif. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu yang positif, lakukan itu. Pasti roh Tuhan berbicara, oh Pak Manik tidak datang karena ini ya. Pak Manik tidak hadir karena ini ya. Ya sama seperti seorang istri. Ketika suami lama pulang dari kantor, berpikir positif lah. Oh lagi rapat kali ya, meeting itu. Kan begitu. Ketika dilihat ada orang lapor, ih tadi suami ibu bonceng cewek loh. Oh bilanglah, oh ternyata suamiku pulang kerja dia nge-grab. Toh, berpikir positif. Tadi dia aku lihat di kafe loh. Oh berarti ada sesuatu yang dia meeting di luar daripada kantor. Berpikir positif. Ketika suami pulang, apa yang dikatakan? Papa udah capek ya. Mau ku masakkan air panas kalau tidak ada water heaternya. Mau masak air panas atau kubuatkan kopimu? Ya karena apa? Coba, Ibu, apa Ibu di rumah kalau di rumah ada suami hanya pakai daster bolong-bolong? Hah? Hanya pakai daster bolong-bolong kah? Padahal kalau di kantor yang menyapa siapa? Karyawatinya. Selamat pagi Bapak. Oh, saya pernah ke BCA. Ke BCA itu dari masuk. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh ya, saya mau ke sini. Sampai ke teller lagi. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Senyum terus. Enggak kayak istri di rumah, cemberut terus. Begitu. Nah, bagaimana suami tidak betah di kantor di sana? Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Oh, banyak sekali yang mau dibantu. Di rumah apa pernah kita bilang sama suami, selamat pagi Papa, apa yang bisa saya bantu? Ada di sini istri yang berkata begitu sama suami. Pulang kerja, selamat sore Papa, sudah capek, apa yang bisa saya bantu? Ada. Kalau ada begitu, suami nggak mau lagi kerja keluar, dia kerja di rumah aja. Karena sama di rumah dan di kantor. Ya kan? Haleluya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita di dalam situasi sekarang? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami persembahkan kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami senantiasa tetap hidup dalam pengharapan kami. Karena tanpa pengharapan kepada Tuhan Yesus, siapa kami ini? Karena kekal Engkau di surga kelak yang kami temui. Terima kasih Bapa. Kami percaya pengharapan kami bukan hanya di dunia ini saja hidup bersama Engkau, tapi kelak pun ketika kami meninggalkan dunia ini, kami berharap hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya rumah kami sudah Engkau sediakan di surga, dan kelak Engkau akan menjemput kami kembali. Orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berharap pada Tuhan, sama seperti Engkau ya Yesus setia, maka kami juga setia untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan siap tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan kembali kepada Pak Sutarjo. Ya, terima kasih yang banyak, Pendeta Lukman Manik, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kita jangan berpengharapan dengan apa yang kita pikirkan ya. Apalagi di Yeremia 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan orang lain ya. Tapi Yeremia 17 ayat 7 yang mengatakan diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Segala sesuatu kalau kita
mau bekerja, mau pergi untuk mencari suap nasi ya. Kita jangan lupa selalu berdoa, undang Tuhan ya, ajak Tuhan. Jadi jangan buru-buru lupa berdoa, maunya cepat dapat tangkal ya. Ternyata di jalan gagal ya, di usahanya juga tertunda ya, akhirnya ngomel ya, bersungut-sungut ya, nggak boleh seperti itu. Karena di Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, kuncinya cuma satu, bertekun dalam doa. Apa itu bertekun? Rajin berdoa, cari Tuhan. Ya, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Amin. Ya, luar biasa pendeta Manik. Kiranya Tuhan terus pakai ya, pelayanan Bapak, juga istri, ketiga anaknya, semuanya diberkati Tuhan. Ya. Biar damai sejahtera, sukacita juga terus mengalir lebih lagi menjadi keluarga yang sakinah glory di hadapan Tuhan. Amin. Silakan Pak Suparjo, satu buah pujian sebelum doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian bila serta Tuhan. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan hambanya Ibu Pendeta Lydia Jumali. Bapa di dalam surga, kami kasih Tuhan, kasih sayang selalu menyertai menolong Tuhan. Pada saat ini kami mendengarkan, memang kami harus kepada Tuhan, tidak Tuhan bersandar kepada manusia bisa lewakan ya Bapak. Tetapi kalau kami berharap ada Tuhan, kami percaya Tuhan membuka jalan-jalanmu itu jalan yang indah adanya ya Tuhan, yang menuju Tuhan di dalam pengharapan setiap kami. Pertama ini sudah pakai terus dalam pelayanan dia, Tuhan tolong sertai campur tangan, berarti kembali keluarganya Tuhan, biar mereka rukun satu dengan yang lain, saling membantu, saling memperhatikan, bahkan saling menolong, biar kuasa Tuhan terus menyertai, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, tetangga sekitar kiri kanan muka belakang, dan juga percaya kepada Tuhan melalui keluarga ini, Bapak, keluarga hamba yang menjadi contoh teladan yang baik Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa boleh datang dan percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kembali buat Pak Pendeta Pamingguan Tuhan, biar Kau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya, biar kuasa Tuhan yang akan bekerja luar biasa. Berarti juga buat ibu dan cucunya, semua mereka jadikan hamba Tuhan untuk melayani pujaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan semuanya ke dalam kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Pak Tuhan, Kau berikan kesehatan kembali, biar bisa melayani pekerjaan-Mu Tuhan.
rasa Tuhan yang akan menolong, menyertai tangan. Berkat Ibu, anak mantu cucu, berkati semuanya Tuhan, biar mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang putih di dalam FM ini Tuhan, Kau semua family ministry ini Tuhan, biar Kau berkati kami semua satu apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, berjalan semuanya teristiwa, biar Tuhan akan memberikan kesehatan buat kami semuanya. Satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama untuk kami tatap muka dan untuk bersaksi bagaimana kuasa Tuhan yang akan menolong semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tampur Allah terus menolong, menyertai tangan Tuhan. Buat Pak Tarjo yang sudah melayani puja dalam pelayanannya, berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat dari Kamu, biar dia terus melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Pak. Diserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan kemurahan menolong ya Bapak. Kami mendoakan kembali hamba-Mu, anak-Mu, pakai semua mereka menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat di kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus mendoakan peperangan yang sedang terjadi Tuhan antara Israel Palestina. Kami pun tidak mengerti rencana tujuan Tuhan yang terjadi, hal yang kami tidak inginkan. Tapi sekarang terjadi Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan menolong semuanya Tuhan. Mana yang benar, mana yang tidak benar, Tuhan akan menolong semuanya. Biar ada perdamaian kembali, karena mereka masih satu bersaudara ya Bapa. Kami punya saudara Tuhan, sebab itu mari Tuhan akan tolong kembali. Biar ada perdamaian, saling mengasihi dan saling menolong kembali Tuhan. Tolong buat Israel, Bapa, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong Tuhan. Tuhan negara terlalu percaya kuasa Tuhan yang besar Tuhan, sebab itu Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, dan juga tolong buat pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan teristimewa buat Bapak Presiden Jokowi, celikan mata rohaninya biar tidak memihak pada satu pihak, karena harus memihak kepada semuanya, dan juga tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi Tuhan tolong Presiden juga Tuhan boleh mengasihi satu dengan yang lain, biar Tuhan akan tolong menghasilkan mata rohani dia, bahkan tolong baganya buat semua pemerintahan Tuhan yang dari pusat sampai ke daerah juga tolong semuanya Tuhan. Biar negara kami boleh aman, Tuhan. Tidak ada keribut, tidak ada kerusuhan yang akan terjadi, tetapi Tuhan akan menolong semuanya. Biar rasai semua Tuhan, rakyat yang ada Tuhan, biar tidak mengikut campur akan keadaan Tuhan di Palestina. Mari Tuhan sertai, tolong semuanya buat pemilu Tuhan ada yang akan datang. Tuhan juga tolong, tidak ada keributan. Siapa yang akan menjadi pemimpin kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang berhak dan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu.
apapun yang dilakukan tangan kami untuk bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan kami. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok hari Sabtu dan Minggu kita libur. Hari Senin kita akan kembali beribadah. Yang melayani adalah Bapak Anpal dari Bali. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kandar untuk memandu bincang-bincang. Pak Joni, silakan. Pak Joni. Ya, shalom. Suara saya bisa didengar? Halo? Bagus. Mantap. Ya, terima kasih Pak Gembala. Tapi di sini ada Pak itu tadi.